Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Nah, untuk rutinitas kali ini tuh saya lakukan di sore hari ya, karena dari tadi pagi itu entah kenapa rasanya tuh mager banget. Tapi walaupun mager, itu tetap juga mencuci pakaian, tetap juga beraktivitas, tetap juga harus bikin sarapan, makan siang gitu ya. Tapi entah kenapa gitu untuk beberes itu apa ya gitu kayak ada rasa mager-magernya gitu loh teman-teman. Dan ini tuh mungkin pengaruh cuaca juga ya. Tadi pagi itu cuacanya itu dari subuh itu udah hujan deras gitu ya teman-teman. Tapi di pagi hari berhenti dan cuacanya itu mendung banget. Dan ini tuh saya sudah selesai mencuci pakaian, tadi nggak langsung saya elap untuk mesin cucinya. Dan di atas mesin cuci ini tuh biasanya tempat ngecas ya, karena colokan listrik yang di situ tuh cepat banget gitu mengisi dayanya penuh, karena itu saklar atau colokan listrik itu langsung tunggal gitu ya teman-teman, nggak pakai cok sambung, jadi lumayan cepat. Dan di situ juga bisa diletakkan di atas mesin cuci, jadi kita nggak bingung-bingung gitu mau naruh handphone itu di mana biar nggak jatuh gitu ya. Dan untuk wire-nya tadi, kabel-kabel datanya itu saya tempatkan di dalam toples. Itu saya dapat ilmunya sih dari counter ya. Kalau misalnya kita ke counter beli kabel data kan kabel datanya itu ditempatkan di toples gitu ya. Jadi nanti nggak berserakan atau amburadul gitu ya tempatnya. Ataupun kita nggak bingung gitu nyarinya kemana. Nah, udah selesai itu tadi saya beresin untuk kabel data. Di sini juga saya lanjut untuk ngelap-ngelap mesin cuci. Ini sih lap tipis-tipis aja ya, teman-teman. Nah, di sini tuh udah selesai. Saya mau lanjut ke kamar mandi karena di sini tuh saya mau beresin kamar mandi ya, bersih-bersih, beres-beres gitu. Karena ini tuh udah jadwalnya untuk membersihkan kamar mandi. Ditambah lagi kalau misalnya kita nyuci itu pasti kotorannya itu kebuang ke kamar mandi ini ya, teman-teman. Jadi gimana ya? Kotor gitu ya, banyak kotoran gitu. Terus endapan-endapan air dari mesin cuci itu juga jadi hitam-hitam gitu ya di sela-sela kamar mandi itu. Jadi di sini tuh saya pakai biasanya itu apa ya? Mama Lemon atau Sunlight gitu ya. Tapi karena tadi Sunlightnya tinggal sedikit, itu saya gunakan di area WC aja ya teman-teman. Lalu untuk di area lainnya itu saya gunakan seperti deterjen bubuk. Nah, itu tadi saya cross check ya untuk bagian WC-nya udah selesai, lanjut untuk lantai kamar mandi lainnya juga saya berus. Nah, ini tuh berusnya lumayan menguras tenaga sih menurut saya. Dan kalau brosnya ini tuh biasanya saya gunakan bros tangan seperti ini ya. Ada sih bros panjang teman-teman, tapi menurut saya itu kurang bersih gitu, nggak terjangkau untuk area-area yang harus diberos gitu ya. Jadi di sini tuh pertama-tama saya bros dulu pakai bros tangan, lalu nanti saya ganti dengan bros panjang. Dan di dinding ini, di area dinding ini tuh ada seperti endapan-endapan air gitu ya teman-teman. Apa sih? Seperti lumut gitu ya, menghitam dari situ. Mungkin karena itu belum di keramik kali ya teman-teman. Biasanya kan kalau di keramik juga pasti di paling bawah apa ya, yang paling dekat gitu dengan lantai itu bukan agak kotor gitu ya kalau untuk kamar mandi. Nah, di situ juga saya berus ya teman-teman. Kalau untuk kamar mandinya tadi sih nggak terlalu jorok banget ya. Dan di kamar mandi itu banyak banget ya teman-teman, seperti cacing, luwing gitu ya. Karena tepatnya di sebelah kamar mandi ini tuh seperti tanah kosong, ada rawa gitu ya. Kadang bahkan pacet juga bisa masuk ke dalam kamar mandinya. Nah, ini tuh saya siram-siram ya teman-teman karena udah selesai dibersihkan, udah selesai diberos, menurut saya juga udah bersih gitu. Lanjut ini tuh mau saya buang dulu airnya ya. Dia harus disorong-sorong seperti ini teman-teman karena di situ kecil banget gitu ya untuk pembuangan airnya. Dan untuk membuang airnya ini tuh penuh kesabaran ya teman-teman karena memang lama banget gitu prosesnya, harus disorong-sorong gitu ya.
Nah, ini tuh udah saya sorong-sorong cukup lama dan udah selesai, udah turun semua airnya. Lalu di sini tuh saya siram karbol ya untuk kamar mandinya agar nanti kuman-kuman yang tertinggal itu mati dan lebih bersih, tentunya juga lebih wangi ya. Lanjut kegiatannya di sini tuh saya mau buka gorden, itu gordennya semua mau saya buka, gorden pintu, gorden jendela karena itu udah lumayan lama gitu ya nggak diganti. Jadi untuk gorden yang pembatas ke dapur ini teman-teman ini tuh udah kotor banget ya, udah apa ya kayak tai lalat gitu, udah jorok banget hitam-hitam bintik-bintik hitam gitu. Karena anak-anak atau Pak suami itu kalau lewat suka ngelap tangan di area sini tuh. Saya tuh kadang suka marah gitu loh, udah gitu ini kan gordennya suka ditarik-tarik sama anak-anak main-main gitu, saya takutnya itu nanti lepas gitu untuk, apa itu namanya, gagangnya itu ya, karena udah pernah kejadian dulu waktu Alesa itu masih kecil banget. Nah ini tuh udah saya buka, langsung saya keluarkan dulu gordennya, nanti mau saya cuci ya. Dan ini tuh saya taruh kembali untuk itunya agar nanti nggak hilang ya teman-teman, langsung saya kunci agar nggak jatuh juga. Nah, ini tuh untuk gordennya udah selesai dibuka. Lanjut di sini tuh untuk tangganya mau saya pinggirkan dulu ya teman-teman, agar nanti nggak menghalang gitu ya kalau misalnya jalan atau lewat-lewat. Dan ini tuh tangganya lumayan berat sih kalau kalian bilang, "Ih, sanggup ya ngangkat tangganya?" Jangankan tangga ya teman-teman, padi satu goni aja bisa saya angkat. Karena aslinya saya orang kampung ya, bukan orang kota. Jadi di sini tuh saya cuma merantau. Kalau kecil-kecilnya itu saya hidupnya di kampung dengan perjuangan hidup yang sangat sulit gitu ya. Karena dulu orang tua saya itu memang petani sampai sekarang memang petani gitu. Jadi dari masa saya kecil itu udah di apa ya, hidupnya itu udah dengan serba kesusahan, serba rintangan, serba kesulitan gitu loh. Iya, tapi tetap syukuri aja, saya sangat bersyukur mempunyai orang tua yang mendidik saya seperti itu ya. Jadi saya dimanapun ditempatkan itu bisa bertahan hidup, bisa survive gitu ya, jadi bisa menyesuaikan diri kepada masyarakat lainnya gitu ya teman-teman. Kan ada manfaatnya juga, dikala kita susah juga makan pakai garam juga sanggup gitu, mungkin orang lain nggak sanggup ya, tapi nggak tahu juga lah. Nah, untuk area dapur udah selesai tadi ya untuk gordennya, kamar-kamar juga mau saya buka dan untuk jendela ini juga mau saya buka. Kalau misalnya kita rutin ya teman-teman ganti atau mencuci gorden seperti ini, itu nanti pada saat ketika mau lebaran atau hari-hari besar gitu, kita nggak kecapean gitu ya, dan nggak terlalu banyak yang harus kita kerjakan. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi biar nanti, nggak terlalu sekali tenaga kita pada saat mau lebaran atau hari-hari besar gitu, bolehlah ya teman-teman dimulai dari sekarang, bersihkan dulu apa yang harus kita bersihkan, dibukain dulu, apa yang mau diganti itu diganti dulu, agar nanti tidak terlalu kotor dan tidak terlalu menguras tenaga untuk mencucinya. Nah, di sini tuh untuk kawatnya pengaitnya ini ya, itu mau saya bukai satu-satu ya teman-teman agar nanti nggak hilang. Lalu ini tuh saya tempatkan di tempat es krim yang ada tutupnya tentunya ya. Jadi kalau anak-anak itu habis makan es krim itu wadahnya nggak saya buang, saya cuci lalu saya simpan. Terkadang untuk food wrap juga saya pakai yang seperti itu ya teman-teman, seperti tempat-tempat yang kecil-kecil gitu seperti rimbang, terus apalagi tuh ya. Pokoknya saya gunakan lah manfaatkan apa yang ada. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya, ini tuh sangat berfungsi dengan baik ya, kalau misalnya kalian buang itu sayang banget sih kalau menurut saya. Lalu gordennya ini mau saya tempatkan di ember kotor dulu ya teman-teman, karena tadi saya sudah mencuci pakaian, mungkin besoklah ini saya cuci ya kalau misalnya cuacanya mendukung. Nah, di sini tuh kegiatannya saya lanjut untuk membuang sampah, ini tuh sampahnya tempat sampahnya ada dua maksudnya, yang satu itu khusus di dapur dan yang satu lagi yang warna biru kecil itu khusus di depan ya untuk tempat pembuangan sampah jajan anak-anak. Harus dua ya teman-teman agar nanti anak-anak itu nggak buang sampah sembarangan, jadi mereka terbiasa gitu ya buang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi buang sampah udah selesai. Di sini tuh saya lanjut lagi untuk menyapu rumah ya, karena ini tadi pagi rumahnya juga belum disapu. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman, dari tadi pagi itu rasanya mager banget mau ngapa-ngapain, mungkin pengaruh cuacanya yang mendung banget gitu ya.
Dan seperti biasa, menyapu rumah ini saya awali mulai dari kamar terlebih dahulu, kemudian juga dapur, lalu yang terakhir itu di area ruang tamu ya. Nah, untuk ruang tamunya ini tuh mau saya geser-geser sedikit dulu untuk tripodnya ini, karena lumayan menghalang gitu ya teman-teman, tapi mau ditempatkan di mana lagi ya tripodnya saya pun bingung juga. Jadi selalu di situ dia berdiri. Karena kalau misalnya di kamar, itu kamarnya itu udah penuh dengan lemari gitu ya teman-teman. Kalau di kamar utama tempat kami tidur, itu hanya cukup tempat tidur dan lemari kecil aja. Kalau misalnya saya taruh di situ nanti takutnya kesenggol sama anak-anak jatuh jadi berabe urusannya ya. Jadi saya tempatkan aja di pojokan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihatnya itu lumayan berserak, mohon maaf lah ya teman-teman karena ini tuh rumahnya rumah sederhana. Lalu untuk di area bawah, motor adik saya ini, itu saya sapu-sapu juga. Itu motornya rusak ya, harus diperbaiki ke bengkel karena kemarin itu patah gitu, bagian as keretanya itu ya teman-teman. Saya pun nggak tahu entah bagian as, entah bagian trombolnya saya pun nggak tahu juga, pokoknya ada yang rusak gitu. Jadi ini tuh untuk di area meja ini mau saya sapu-sapu karena nanti keranjang pakaian itu mau saya geser dulu ya karena di situ juga agak apa ya merusak pemandangan gitu ya. Jadi mau saya tempatkan di sudut aja. Nah, teman-teman itu pakaian yang dari kemarin-kemarin kering gitu ya. Jadi belum disetrika. Mungkin tunggu pakaian yang baru dijemurin itu nanti kering baru saya setrika ya. Karena kalau saya nyetrika itu sampai dia numpuk dulu pakaiannya biar sekalian. Nah, teman-teman ini tuh udah sampai aja di terasnya punya dan untuk keseknya itu udah saya kibas-kibas lalu saya taruh lagi ya. Dan untuk teras ini lumayan berdebu ya teman-teman dan karena tadi pagi itu hujan, hujan deras jadi agak sedikit basah ya. Dan untuk di area teras ini itu lumayan berdebu ya teman-teman. Sebenarnya nggak bisa sekali dua kali disapu ya, harus berulang kali. Karena seperti yang saya bilang ya di Medan ini tuh cuacanya panas, terik, kemudian juga berangin gitu ya, anginnya lumayan kencang. Dan udah pasti gitu ya debu berterbangan dari mana-mana gitu ya teman-teman. Jadi lumayan berpasir gitu. Nah, tadi udah selesai nyapu teras, lanjut di sini tuh saya mau nyapu area teras yang di semen ini ya, bukan yang di keramik tentunya. Pokoknya ini tuh masih di area teras sih kalau menurut saya di area depan rumah. Dan di sini juga itu harus rutin disapu ya teman-teman, setidaknya tuh sekali dalam 2 hari gitu ya. Karena di sini tuh lumayan berpasir dan terkadang itu ada sampah-sampah jajanan juga terbang kemari. Nah, di sini tuh nyapunya saya mulai dari bawah-bawah bangku ini ya, teman-teman. Terkadang juga di situ banyak seperti gigitan rayap gitu ya dari bangku-bangku itu, namanya juga di luar gitu ya bangkunya pasti ada binatang-binatang yang seperti itu. Lalu untuk di area tanaman ini tuh tadi tanamannya nggak saya pindahkan ya dan tadi itu juga kena hujan, alhamdulillah jadi mereka itu kenyang banget minum airnya. Nah, ini tuh banyak banget deh seperti yang kalian lihat teman-teman, itu ada pasir-pasir, sampah-sampah, daun-daunan juga ada, itu lantainya juga masih basah ya. Lalu ini tuh mau saya sapu sampai ke depan aja sih. Dan khususnya di area depan rumah ini seperti biasa ya teman-teman, pasti banyak juga di situ debu-debu dari dalam rumah karena setiap kali saya nyapu itu saya buangnya tepatnya di sini ya. Jadi ini tuh mau saya sapu juga sekalian karena di situ juga tadi lumayan banyak pasir, terkadang juga rambut-rambut, kotoran-kotoran yang dibawa dari dalam rumah gitu ya. Selanjutnya di sini juga mau saya angkatin pakaian ini ya teman-teman karena ini tuh udah sekitar jam setengah 5 sore dan cuacanya juga mendung ya. Ini tuh pakaiannya nggak kering jadi ini tuh saya angkat lanjut mau saya gantungin di dapur. Nah teman-teman tadi itu jemurannya nggak cukup ya di samping jadi saya jemur juga di dapur dan kalau misalnya saya keluarkan itu tadi cuacanya nggak menentu ya. Sebenarnya tadi itu saya di-prank sama cuaca ya teman-teman. Paginya itu mendung, tiba-tiba jam-jam 9 gitu panas, saya mencuci pakaian. Ketika jam 11 itu udah selesai mencuci pakaian, saya jemurin gitu ya. Dan sekitar jam 12 itu juga tiba-tiba gerimis, saya angkat lagi gitu ya teman-teman. Kelang 1 jam tiba-tiba panas lagi, saya jemurin lagi. Pokoknya seperti itulah bolak-balik ya. Tapi alhamdulillah ini tuh udah setengah kering jadi ya saya taruh di ember dan yang di bahu saya ini tuh udah kering ya teman-teman. Jadi saya taruh juga di situ nanti baru saya pisah. Dan untuk gantungan anak bayi ini ya, gantungan hanger yang bulat ini tuh saya angkat lalu saya jemur di kamar. Itu di kamar sebelah kemarin Pak suami ada buat tali gitu ya. Jadi karena kemarin itu musim hujannya cukup lama ya teman-teman.
Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.